Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini teman-teman saya akan berbagi salah satu penyebab water heater gas itu mati total ya. Tidak ada suara pemantik, tidak ada suara solenoid ceteknya. Jadi tidak ada tik 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 dan cetek atau cetok. Ini biasa saya pakai ini untuk shooting, untuk uji coba. Ini sudah sering saya gunakan, tetapi ketika saya coba lama tidak dipakai, baterai memang tidak baru, tapi tidak harus baru ya, meskipun lama tentunya masih ada pemantik. Dinyalakan tidak ada sama sekali ya, seperti ini teman-teman problemnya. Saya juga hampir curiga itu modul, jadi belum tentu ya, belum tentu modul. Biasanya kalau modul rusak itu pasti hanya salah satu fungsi dari modul yang tidak bekerja. Misalkan pemantiknya tidak memantik tetapi solenoid bunyi, atau solenoidnya bunyi pemantiknya tidak bekerja, atau pemantik bekerja solenoid bekerja tetapi sensor safety gagal, tidak bekerja. Seperti ini tidak bunyi sama sekali. Ini saya on kan. Nah ini kalau kita lupa on off nya ya dicoba lah, karena ini tidak ada tandanya. Terus saya tusuk ini, kalau model magnet diambil ini saringannya dan kita tusuk pakai lidi. Nah ini sudah masuk ke atas, atau kita jungkir seperti ini teman-teman, sudah cukup ya kalau model magnet. Nah ini tidak menyala teman-teman. Coba mungkin saklarnya yang kebalik. Nah tidak ada. Coba ini kita jumper teman-teman, jalur yang ke magnet switch, kita masukin ujung tespen. Tapi kalau saya terlalu lama ya, bisa jadi magnetnya rusak atau saklarnya rusak. Langsung saja yang diinduk ini aja. Ini kan dari saklar ke magnet dibagi, ini yang ke induk, langsung aja yang diinduk di bypass, kita lepas soketnya. Yang saya maksud induk itu maksudnya yang masuk ke modul, inilah yang tidak mampir ke saklar. Dua-duanya ini dari saklar, dari switch, micro switch yang ke modul ini aja, ini adalah indukannya. Ini aja kita bypass, dimasukin tespen, dihubungkan dua pinnya ini aja teman-teman. Nah seperti ini, atau pakai peniti bisa, yang penting dihubungkan dua pinnya. Ini tidak ada sama sekali, jadi saya tidak berasumsi ini dulu magnet atau apa, itu kita anggap nanti belakangan. Ini langsung ke modul. Nah, ternyata ke modul pun yang sudah di bypass ini tidak nyala. Jadi saya curiga ini bukan modulnya. Insya Allah ini kita lupa, saya juga lupa, problem di sumber daya dari water heater gas ini. Apa sumber daya ini? Baterainya habis. Iya, belum tentu teman-teman. Jadi kita harus menyimpulkan itu urutan seperti itu. Bisa jadi konektornya, baterainya katakan sudah baru, kok tidak menyala. Kita harus mengurut bahwa baterai itu ditempatkan di mana, di dalam box. Insya Allah permasalahannya di konektor di dalam boxnya ini. Coba kita cek apakah kabelnya ini ada yang putus, atau kita curiga di dalam boxnya ini yang ada masalah. Bisa jadi ada karat di bagian terminal yang bagian dalam, atau yang sepele ternyata ini teman-teman, yang model Cinaan ternyata masalahnya sepele sekali. Kita buka aja, tutup boxnya ini. Lah disinilah teman-teman, inilah letak permasalahannya.
kita pastikan dulu yang bagian dalam ya. Tapi saya curiga bukan di sini. Itu pastikan di bagian dalam terminal dari batu baterai itu tidak berkarat. Tapi ini jarang. Kasus ini paling sering terjadi di baterai tercinaan yang model boxnya seperti ini. Kenapa? Nah, mari kita analisa. Coba saya masukkan lagi teman-teman. Ini batu baterainya. Disinilah letak permasalahan dari box baterai ini teman-teman. Baterai ini tidak bisa jatuh ya, karena ada ini teman-teman, kupingan telinga penyangga ini, nok seperti ini, yang membuat ini hanya berhenti di sini teman-teman, tidak bisa turun. Kalau kita mengeluarkan kan kita ungkit sedikit seperti itu, supaya tidak jatuh waktu kita ganti batu baterai. Tetapi kita lupa, karena ini geraknya dibatasi. Ini teman-teman, plat ini ternyata kurang mengungkit ya. Karena plat ini tidak ada pernya. Kalau ini kan per. Plat ini bekerjanya ya mengendalikan kelenturan ini, tapi lama-lama ya namanya sekedar plat. Akhirnya dia masuk ke dalam. Ini tidak bisa mengejar karena sudah tertahan oleh kupingan ini. Permasalahannya ketemu langsung teman-teman. Kita ungkit saja, ini platnya dinaikkan sedikit ya, seperti ini, kiri kanan biar imbang. Karena ini hanya sekedar plat tipis ya, seng gitu aja. Kalau ini kan pasti ini teman-teman, ada pernya atau perlu diganjal kertas di bagian belakangnya. Ini permasalahannya. Ternyata sepele, karena saya cek inilah, karena ini ada pembatas yang tidak akan membuat batu baterai itu ke bawah. Apalagi ini tutupnya nanti bisa merenggang setelah dikunci ya, seperti ini teman-teman. Bila bagian dalam ini teman-teman ada karat, itu caranya mudah. Amplas, taruh amplas di obeng yang yang agak besar ya, nanti dimasukkan, ditekuk aja, dikorek-korek itu untuk membersihkan di terminal baterai yang di dalam box. Biasanya memang berkarat, apalagi kalau lama tidak dipakai. Dan kalau perlu ini juga tidak masalah teman-teman, ditarik sedikit ya pernya ini ya, karena ini cukup renggang ya tempatnya. Terus dicek ini soket-soketnya, nancapnya sudah bagus atau masih longgar. Nanti bisa dicek lagi nih teman-teman, baru kita coba lagi nih. Langsung aja bypass. Loh, ternyata masih tidak mau ya teman-teman. Berarti ini kembali lagi nih ketika tertekan teman-teman. Iya, kita ganjal saja. Kita masukin kertas di bawahnya sini. Tidak masalah bagian plus ini tinggi, karena kan belakangnya nanti ini juga per ya teman-teman. Itu aja. Kita coba lagi. Ya tangan satu teman-teman, susah ini. Tapi untuk memastikan saja ini modul sudah berfungsi ya, tinggal kita nyoba memakai ini saklarnya ini teman-teman, saklar utama dan micro switch atau magnet switchnya fungsi atau tidak. Ini yang ke modul, ke induk sudah saya sambung. Ini on off nya tidak tahu, ini mungkin ke bawah sini dulu. Coba sekarang saya tusuk ini magnetnya, sudah menyala. Tinggal kita coba ini teman-teman. Ini kan posisi sudah magnet naik. Berarti saklarnya ini sudah bagus, atau ini saklarnya tidak ada masalah juga, maksudnya ini.
tinggal ini magnetnya, otomatis ini magnetnya berfungsi karena ini saklar ini adalah yang utama. Nah itu aja teman-teman, ini contoh batu baterai yang kurang bagus ya, sudah bekas. Ini memang ini biasanya saya pakai di Paloma, ini saya coba ke sini, tapi insya Allah tidak akan mati total ya, kecuali betul-betul baterai itu sudah sangat lama terpakai. Ini kan di Paloma berfungsi, memang Paloma kan memang hemat baterai, tapi kalau dicoba di model biasa pasti berat ya, karena memang Paloma sistemnya beda. Ini pemantiannya juga kurang cepat itu lihat. Nah, agak lambat ya setelah mendapat beban solenoid. Tapi itu saya tunjukkan bahwa ketika mati total itu belum tentu permasalahan di modulnya. Kita harus urut mulai dari sumber daya atau dari batu baterainya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.